Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Coba kita dengarkan. Kita perhatikan suara mobil ketika dia mendekati kita. Ini saat menjauhi. Ini saat masuk mendekati. Iya. Nah, saat menjauhi. Saat mendekati. Saat menjauh. Oke. Oke, jadi pada saat mobil Formula 1 itu bergerak mendekati kita, suara yang terdengar itu melengking tinggi, nging gitu. Saat menjauhi kita, dia rendah, ngeng gitu. Jadi pada saat mendekati kita, nging, saat menjauhi kita, ngeng. Nging itu frekuensi tinggi, ngeng itu frekuensinya lebih rendah. Jadi ketika mobil bergerak mendekati kita, frekuensi yang terdengar menjadi tinggi, saat menjauhi kita, yang terdengar lebih rendah. Nah, efek berubahnya frekuensi yang didengar pendengar dari frekuensi sumber akibat gerak relatif sumber dan pendengar itu yang disebut dengan efek Doppler. Ya, jadi efek Doppler itu efek berubahnya frekuensi, bukan berubahnya kekerasan. Kalau makin dekat makin keras itu bukan efek Doppler, ya. Tapi makin dekat saat mendekat, bukan makin dekat, saat mendekat frekuensinya lebih tinggi dari saat menjauh. Oke. Ketika sumber dan pendengar bergerak saling mendekat, maka frekuensi yang terdengar lebih besar daripada sumber. Sebaliknya, ketika sumber dan pendengar bergerak saling menjauh, maka frekuensi yang didengar menjadi lebih kecil dari frekuensi sumber. Diperhatikan, ini ada sumber S bergerak mendekati pendengar. Ada pendengar bergerak mendekati sumber, jadi saling mendekat. Maka nanti VP-nya positif, VS-nya negatif. Ini yang paling besar. Pembaginya bertambah karena plus pembaginya yang dibagi bertambah, sedang yang pembaginya adalah berkurang, mengecil. Yang dibagi membesar, yang pembaginya mengecil, maka hasilnya nanti frekuensi yang didengar menjadi tinggi, nging gitu. Ini sumber menjauhi pendengar, tapi pendengar mendekati. Ini kayak kita mau nyalip, bisa mau ditinggalkan. Kalau mau nyalip, maka sumber kita mendengar bunyi dari sumber itu nanti lebih tinggi. Ya, VP-nya sama dengan V plus VP dibagi V plus VS. Asal arahnya kecepatan itu PS, ini positif. Ini saat ini PS positif. Oke. Ini pendengar dan sumber saling menjauh. Pendengar menjauhi, sumber juga menjauhi. Maka di sini VP-nya arahnya SP negatif. VS-nya arahnya PS positif. Nah, ini yang paling kecil karena yang dibagi mengecil, yang pembaginya membesar. Oke. Kalau ini hampir sama dengan yang sumber menjauhi pendengar. Kalau ini pendengar yang menjauhi sumber, sumbernya mendekati pendengar. Arah VP-nya itu SP negatif. Arah VS-nya juga SP negatif. Kalau ini positif semua. Kalau pendengar mengejar sumber. Kalau sumber mengejar pendengar itu negatif semua. Oke? Secara umum maka frekuensi yang didengar itu dirumuskan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikalikan Fs frekuensi sumber. Begitu. Bisa dipahami ya. Ini nanti digambarkan saja pakai sekatnya. Kalau arahnya SP berarti negatif. Kalau arahnya PS berarti positif. Gitu. Kita lanjut. Contoh soal.
Sebuah mobil patroli polisi bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. 72 km itu kalau dijadikan meter per detik itu berapa? Betul. 20 meter per detik. Sambil membunyikan klakson dengan frekuensi atau sirine dengan frekuensi 800 Hz. Tentukan berapa bunyi sirine yang diterima oleh seseorang yang diam di pinggir jalan saat mobil bergerak mendekatinya. Tentu nanti berbeda dengan saat mobil bergerak menjauhinya. Oke, ini 20 meter per sekon, Fs-nya ini kecepatan pendengarnya 0, kecepatan bunyi 3 kali 10 pangkat 340 meter per sekon, berapakah Fs? Oke. Iya, kita masukkan persamaannya. Jawab V plus minus VP, V plus minus. Nah, karena VP-nya 0, maka di sini langsung 340. Karena tadi arahnya adalah SP, di sini negatif. Sumber mendekati pendengar. Oke, jadi frekuensinya menjadi yang terdengar 850 Hz. Oke, untuk latihan nanti silahkan kalian kerjakan ini. Oke, kita lanjutkan. Pelayangan bunyi. Kalau ada dua sumber bunyi, berbunyi bersama-sama atau bergetar bersama-sama, sementara frekuensi keduanya itu selisihnya sedikit, maka akan terjadi interferensi. Suatu ketika interferensinya saling menguatkan, ini menjadi sepase begini. Ini akan menjadi keras, terdengar keras. Suatu ketika ini berlawanan fase, maka akan terdengar lemah. Nanti akan kembali lagi yang pas dua gelombang bunyi itu sefase, maka terjadi interferensi yang saling menguatkan dan nanti akan terdengar bunyi keras, lemah, keras, lemah. Ini yang dinamakan pelayangan bunyi. Jadi pelayangan bunyi itu dihasilkan oleh interferensi dua sumber bunyi yang frekuensinya berbeda sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, oke. Nah, jadi pelayangan itu adalah peristiwa bunyi keras dan lemah secara periodik sebagai hasil interferensi gelombang bunyi yang mempunyai perbedaan frekuensi kecil. Kalau perbedaan frekuensinya terlalu besar ya tidak cukup jelas untuk didengar. Ya, karena nanti antara keras dan lemah itu selisihnya sangat kecil. Satu layangan itu adalah satu bunyi keras, lemah, keras. Atau satu bunyi lemah, keras, lemah. Itu satu layangan. Nah, frekuensi layangan FL itu adalah FL F1 min F2. Yang penting nanti kalau ini selisihnya saja. Bisa F1 lebih besar dari F2 atau F2 lebih besar F1. Itu akan dapat menimbulkan layangan selama perbedaan frekuensinya itu tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar susah untuk didengar. Berikutnya alat penghasil bunyi. Yang pertama dawai. Dawai atau senar gitar itu. Nah, ketika dawai ini kita petik di tengah, maka yang paling mungkin itu akan terjadi sebuah perut dan dua belah simpul ini. Terjadi setengah gelombang. Ini adalah frekuensi nada yang paling dasar, yang paling pertama, namanya harmonik pertama atau disebut nada dasar. Frekuensinya F1 V per lambda 1. Nah, lambdanya segini ini L, itu setengah lambda, berarti lambdanya adalah 2L. Yang berikutnya akan terjadi bunyi lagi kalau di dalam dawai terbentuk satu gelombang. 3 simpul, 2 perut, itu satu gelombang. Frekuensi harmonik kedua V per lambda 2, lambdanya L, maka V per F2 sama dengan 2V per 2L. Nah, V per 2L ini F1 di atasnya, berarti F2 sama dengan 2F1. Tentu nanti F3 juga akan sama.
3F1. Fn nanti akan sama dengan Fn plus N kali F1 gitu. Oke. Ini dawai. Kita lanjutkan soal. Oke. Maaf benar soal. Contoh cepat rambat gelombang transversal dalam dawai sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan dawai dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa dawai per satuan panjang dawai. Ini yang dikenal dengan hukum Melde. Tuliskan ini V sama dengan akar F per mu. Oke, latihan soal. Seutas dawai memiliki panjang 2,5 meter, masanya 250 gram, diberi tegangan 250 Newton, kemudian dipetik sehingga pada dawai tersebut membentuk pola 2,5 gelombang. Oke, ini adalah harmonik yang kelima. Karena harmonik pertama itu setengah gelombang, nanti akan 1 gelombang, 1,5 gelombang, 2 gelombang, dan 2,5 gelombang. Nah, tentukan berapa hertz frekuensi nada yang dihasilkan dan nada atas yang keberapa. Tadi kalau nada atas itu nada atas yang ke-4. Kalau harmonik yang ke-5. Oke. Selanjutnya pipa organa terbuka. Nah, ini pipa organa terbuka. Terjadi harmonik pertama, bunyi pertama itu kalau di dalam pipa itu terbentuk sebuah buah perut dan sebuah simpul. Di ujungnya, di bagian terbuka itu selalu perut. Udaranya mudah bebas bergetar, itu udara perut. Kalau di sini udaranya diam. Oke. Frekuensi harmonik pertama, F1, V per lambda 1, V per 2L. Harmonik kedua, F2 V per lambda 2 V per L atau 2 V per 2L 2 V F1. Ini persis dengan harmonik pada dawai. Jadi pipa organa dengan dawai sama persis ini. Oke, Fn sama dengan NF1. Oke. Ya, itu sumber bunyi yang dihasilkan oleh pipa organa terbuka. Kita lanjut. Pipa organa tertutup. Ini tertutup. Di bagian tertutup itu selalu simpul. Nah, F1-nya V per lambda 1, lambda 1-nya 4L, V per 4L. Ini terjadi harmonik kedua. F2-nya V per N sama dengan 3V per 4L. Oke. Yang ketiganya, harmonik ketiganya. Kalau kita lihat ketika 2, 3, F1, ketika 3, 5F1. Oh, kalau begitu frekuensi harmonik ke N adalah bilangan ganjil kali F1. Lah F1-nya V per 4L. Oke. Latihan soal nanti silakan dikerjakan. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian bisa pahami. Sampai berjumpa kembali. Tapi jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Semoga kita semuanya terhindar dari corona dan corona segera berakhir. Kita kembali ceria bersama di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.